Halo, apa kabar buat teman-teman semuanya? Baiklah, jumpa lagi dengan saya Mas Murna Teolius Lain. Baiklah teman, pada video kali ini kita akan lanjutkan part 2-nya. Nah, di part 2 ini kita akan membahas yaitu isi daripada setiap bab yang akan kita buat. Misalnya bab 1 itu isinya apa saja hingga bab 5. Jadi untuk setiap babnya itu memiliki isi tersendiri. Pada bab 1 itu kita akan isi pendahuluan atau juga latar belakang. Hampir sama juga ya untuk latar belakang seperti laporan pada umumnya atau skripsi pada umumnya. Jadi kita bisa isi latar belakangnya. Nah, jadi selain ada latar belakang juga ada juga yang namanya judul. Nah, di bab 2 itu kita akan isi dengan struktur organisasi atau deskripsi daripada sebuah proyek itu, misalnya mulai dari pemilik atau owner pada sebuah proyek hingga ke kontraktor, konsultan. Setelah itu kita di bab 3 itu untuk alat dan bahannya. Jadi alat dan bahan itu kita peroleh dari lapangan ya, dari lapangan atau dari proyek itu tersebut. Nah, jadi kita memfotonya alat dan bahan apa saja yang digunakan di situ. Nah, selanjutnya di bab 4 itu kita akan isi yaitu tahap pengerjaan daripada sebuah proyek itu. Misalnya tahap pengerjaannya adalah pengerjaan kolom dan balok ya. Jadi tahap pengerjaan mulai dari awal itu kita akan buatkan di bab 4. Nah, untuk bab 5-nya itu tinggal kesimpulan dan saran daripada laporan kita. Kita bisa langsung ke bagian bab 1-nya. Di sini ya, bab 1 saya ini adalah isinya pendahuluan, latar belakang. Nah, untuk contoh daripada latar belakangnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi bisa diisi teman-teman, bisa diketik sendiri dan dikarang sendiri atau diambil referensinya dari laporan kerja praktek senior yang udah menyelesaikan laporan kerja prakteknya. Bab 1 pendahuluan ini saya buatkan yaitu untuk judulnya saya itu seperti ini, pengerjaan lantai terowongan pengelak. Jadi judulnya juga ada di sini. Nah, lanjut dia ada juga dalam bab 1 itu adalah tujuan kerja praktek. Jadi kita akan isi dia tujuan kerja praktek, ruang lingkup kerja praktek, hingga ke manfaat kerja praktek dan waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek gitu. Untuk sekilas daripada isi daripada bab 1. Nah, jadi lanjut ke bab 2 ya temannya. Di bab 2 itu saya katakan ya isinya adalah organisasi proyek ya, dimana itu adalah deskripsi proyeknya. Jadi kita akan buatkan isinya itu adalah organisasi yang ada pada proyek tersebut. Misalnya pada deskripsi proyek laporan saya ini adalah ini isinya pembangunan bendungan adalah sebuah proyek dengan pembangunan yang sangat besar dan dana yang sangat besar dan seterusnya. Nah, hingga ke kita bisa juga buatkan lokasi proyeknya dan juga gambarnya kalau bisa. Lalu itu untuk penulisan apanya juga ada juga ya, keterangan gambarnya. Nah, lalu dia ada juga informasi proyek, misalnya informasi proyek ini nama proyeknya apa gitu, seperti pada contoh laporan saya. Nah, proyeknya ini, lokasi proyeknya adalah ini, dan pemilik proyeknya ini, hingga seterusnya sampai ke misalnya laporan saya sampai ke konsultan supervisinya ini gitu. Nah, lanjut ke bentuk dan struktur organisasi proyek. Jadi ini dia untuk struktur organisasinya. Dia langsung ke bagian struktur organisasi proyek ya. Jadi ada bagannya gitu atau ada bagannya gitu ya. Seperti ini struktur organisasinya. Nah, misalnya ini adalah PM atau project manajernya siapa, baru ada juga sekretaris manajernya siapa, konsultannya siapa, kontraktornya siapa, quality controlnya siapa gitu hingga ke seterusnya. Lanjut dia adalah hubungan kerja antar unsur pelaksana. Jadi isinya juga saya buatkan yaitu hubungan kerja antar unsur pelaksana itu ada misalnya pemilik proyek ya, konsultan perencana, kontraktor umum, dan konsultan pengawas gitu. Jadi keterangannya atau pengertian dari unsur-unsur tersebut kita terangkan di sini, kita jelaskan di sini. Nah, untuk mengisi bagian bab 2-nya. Nah, lanjut dia di bab 3 ya temannya. Di bab 3 itu kita bisa buatkan yaitu alat dan bahannya. Jadi alat dan bahan itu kita peroleh dari lapangan. Nah, di sini bab 3 spesifikasi alat dan bahan bangunan. Peralatannya misalnya itu total station. Nah, untuk pembuatannya atau penulisannya seperti ini ya, total station. Dan untuk ini kita buatkan setiap apanya itu 12 ya, semuanya 12 ya, bahkan juga judul bab itu adalah 12 ya. Namun untuk setiap spasinya itu pasti 1,5 sih ya. Lalu misalnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa meniru ya untuk penyusunan laporan kerja praktek saya. Nah, di sini ada juga gambarnya. Misalnya untuk gambarnya ini ya, untuk gambar dengan keterangannya itu kita akan buatkan yaitu beda, yaitu dia ukurannya itu adalah 10 tidak 12, namun dia memiliki spasi yaitu 1,0. Nah, jadi lebih dekat ke gambar gitu. Lalu ke bawah itu ada theodolite misalnya seperti ini dan selanjutnya ya, begitu dia.
dan selalu menggunakan yaitu ukuran font pada penjelasan bagian bawah untuk gambar itu ada 10 ya temannya, dan spasinya 1,0. Lanjut dia seterusnya ya temannya, misalnya kita ambil ke bagian bahan materialnya. Misalnya bahan materialnya adalah semen, besi tulangan, steel rib, dan yang lain-lain seperti air bersih dan lain-lain juga. Nah, lanjut dia di bagian 4. Nah, di sini di bagian 4 ini kita akan membahas yaitu rencana kerja dan syarat kerja atau juga tahap pengerjaan yang ada pada proyek tersebut. Misalnya pengerjaan lantai terowongannya. Jadi sebelum pembuatan lantai terowongan ada juga yang namakan urutan pekerjaannya gitu. Misalnya urutan pekerjaan blasting, mulai dari surveying, marking, drilling, dan seterusnya begitu. Jadi pada bab 4 ini kita isi dengan urutan pengerjaan pada sebuah proyek. Nah, selanjutnya di bab 5 itu kita bisa buatkan itu kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan apa saja yang bisa kita dapatkan pada kerja praktek yang kita lakukan itu. Nah, lanjut sarannya ada dan dilengkapi dengan daftar pustaka juga. Setelah itu ada juga yang lampiran-lampirannya juga ya untuk foto kita di situ selama kita melakukan kerja praktek. Misalnya pada laporan saya ini saya buatkan juga untuk fotonya. Lalu ada juga gambar bestek yang lainnya ya. Gambar bestek yang lainnya seperti ini ya, seterusnya hingga seterusnya gambar bestek yang ada pada sebuah proyek itu, jadi kita bisa masukkan. Jadi untuk gambar bestek ini tidak bisa saya share di sini karena ini bersifat privasi gitu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke pembagian pembuatan nomor halamannya. Di sini kita akan membuatkan nomor halamannya. Nah, tadi saya bilang untuk cover dan lembar pengesahan itu tidak memiliki nomor halaman. Pada pembuatan nomor halaman sebelumnya kita akan mengenal yaitu namanya header dan footer. Nah, kita klik 2 kali bagian atas ya, atau juga misalnya kita klik kanan edit header. Nah, di sini ada header dan ada juga footer. Jadi header dan footer ini berfungsi untuk sebagai tempat kita membuatkan nomor halamannya gitu. Nah, di setiap untuk pembuatan nomor halaman terlebih dahulu kita akan membuatkan yaitu sectionnya. Jadi setiap bab atau setiap perbedaan nomor halaman kita akan buatkan sectionnya. Untuk pembuatan sectionnya kita buatkan kursor kita di bagian kiri ini ya, paling di lembar pengesahannya. Lalu kita ambil dia kita klik di layout di bricksnya, ambil next page. Nah, di next page ini secara otomatis kita akan bisa lihat yaitu untuk pembuatan sectionnya. Jadi kita bisa klik kiri 2 kali di bagian atas untuk headernya, atau juga klik kanan edit header. Nah, secara otomatis dia akan ada header section 1, header section 2, dan ini ya. Jadi karena kita buat dia di next page di bagian lembar pengesahan, jadi dia akan berpisah dengan bagian cover. Jadi cover itu ada header section 1 dan ini section 2 nya. Nah, kan tadi kita bilang untuk bagian cover dan lembar pengesahan itu dia tidak menggunakan nomor halaman. Yang menggunakan nomor halaman itu adalah bagian kata pengantar dan seterusnya hingga bab 1 hingga bab 5 gitu. Lalu kita close header dulu. Kita pergi ke kata pengantar. Nah, di kata pengantar ini kita akan buatkan section 3. Jadi dia akan berbeda dari cover dan lembar pengesahan. Jadi pada saat kita memberikan nomor halaman pada kata pengantar, jadi lembar pengesahan dan cover itu tidak mengikuti nomor juga yang ada pada kata pengantar misalnya ya. Langsung kita buatkan saja, buat kursor di sebelah daripada kata pengantar di sebelah kiri. Lalu ambil layout, ambil break dan next page. Nah, di next page ini akan secara otomatis dia akan menjadi section ketiga. Kita coba klik kiri 2 kali sini atau klik kanan lalu edit header. Nah, dia akan menjadi section 3 ya, seterusnya. Nah, karena nomor halaman daripada kata pengantar dengan bab 1 itu berbeda, misalkan tadi nomor halaman pada kata pengantar itu kan menggunakan yaitu huruf ya, I2 dan I3 dan selanjutnya. Nah, sedangkan bab 1 sudah mulai nomor halaman dengan angka gitu. Misalnya 1, 2, 3, jadi kita buatkan di bab 1 itu adalah section 4 ya. Untuk pembuatan section 4 kita close dulu ini. Lalu kita pergi ke bagian bab 1, kita akan ambil dia di layout, lalu ambil breaks dan next page. Nah,
Lalu kita klik kanan di atasnya bab 1, edit header. Nah, otomatis dia akan menjadi header section 4. Nah, selanjutnya itu kita close headernya dulu. Kita pergi ke kata pengantarnya. Kita akan buatkan yaitu untuk halaman daripada kata pengantarnya. Ya. Lalu kita klik kanan, lalu edit headernya. Nah, di sini ya, edit header di sini ya. Kita akan ambil yaitu kita akan hapus yang ini same as previous. Jadi ini sama dengan sebelumnya. Jadi nomor halamannya jangan kita buatkan sama dengan sebelumnya ini, dengan lembar pengesahannya ini. Jadi kita bisa hilangkan same as previousnya dari link to previous ini. Lalu kita karena tadi itu di bagian header ini, kita ambil juga di bagian footernya ini, bagian ini. Kita link to previous juga untuk menghilangkannya, supaya nomor halamannya berbeda-beda gitu, tidak saling mengikuti antara kata pengantar dengan lembar pengesahan. Nah, lalu kita akan buatkan page numbernya pada kata pengantar ini ya. Lalu kita akan buatkan dengan seperti ini, ambil page number bottom of page ya, untuk bottom of page-nya, lalu ambil di plain number 3. Nah, di sini kita akan buatkan. Nah, namun sebelumnya kita akan juga kita apakan dulu ya. Kita Ctrl Z kan dulu. Lalu kita akan hilangkan dulu juga pada bagian section 3 ini atau section 4 ini same as previous-nya juga. Nah, dengan cara misalnya ini ya. Kita hilangkan dulu same as previous pada bab satunya dengan link to previous, go to footer ya. Lalu link to previous juga supaya nomor halaman dari bab 1 tidak mengikuti nomor halaman pada daftar isi dan kata pengantar. Lalu kita pergi ke pembagian nomor halaman di sini, di kata pengantar, ambil page number bottom of page, lalu kita ambil plain number 3. Nah, di sini kita akan buatkan, karena ini dia mulai dari 3 ya temannya, kita akan edit dia supaya dia menjadi nomor halaman menggunakan huruf dengan kita akan edit ya, format page number di sini. Lalu kita akan ambil dia di bagian ini, hurufnya ini, nomor halaman huruf. Kita start dia, kita ambil start, dia ambil start I, lalu kita oke kan. Nah, secara otomatis dia akan seperti ini hingga ke bagian yaitu kata pengantarnya atau ke daftar isinya. Jadi secara otomatis karena kita sudah hilangkan same as previous-nya, bab 1 tidak akan mengikuti yaitu kata pengantar atau daftar isi. Jadi berhentinya sampai di daftar isi gini ya, ini dia. Nanti untuk nomor halaman daripada daftar isinya. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke bagian yaitu untuk bab 1 pendahuluannya. Bab 1 pendahuluannya kita bisa ambil page number juga, lalu kita ambil bottom of page-nya, baru klik plain number 3. Nah, di sini kita akan buatkan yaitu karena ini mulai dari nomor 4, kita akan edit dia dengan klik page number, lalu format page number, kita ambilkan dia, startkan karena sudah pas dari mulai dari angka ya, kita startkan dia 1, lalu kita oke kan. Nah, secara otomatis dia akan mulai dari 1 gitu. Nah, selanjutnya hingga nomor 2 hingga isi selanjutnya begitu teman. Jadi gitu untuk membuat nomor halaman daripada laporan kerja praktik kita. Jadi untuk cover dan lembar pengesahan itu tidak memiliki nomor halaman sama sekali, namun dimulai dari kata pengantar dengan nomor halaman yang berbeda dengan nomor halaman juga bab 1 pendahuluannya. Seperti ini untuk nomor halaman dari kata pengantarnya itu adalah I atau huruf ya, huruf. Sedangkan untuk nomor halaman pada mulai dari babnya itu adalah angka. Nah, baiklah teman, sekian dari untuk hasil berbagi saya kepada teman-teman untuk laporan kerja praktek ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan juga sebagai referensi buat teman-teman menyelesaikan laporan kerja prakteknya. Sekian dan terima kasih buat semuanya. Salam teknik.